Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke slide yang kedua, masih tentang RWD, Responsive Web Design. Di sesi kali ini kita akan memahami building blocks dan arsitektur dari RWD dan mengidentifikasi environment development-nya ya. Untuk dahulu kala, biasanya desainer fokus untuk membuat layout sebelum mendesain sebuah website. Jadi mereka biasanya fokus kepada layout-nya dalam artian mengetahui ukuran-ukuran layar atau device yang ditangkap lebih dahulu untuk membuat sebuah website. Lalu dengan perkembangan dari bermacam-macam perangkat, sebuah website dapat dilihat dalam definisi yang tinggi seperti definisi TV, smartphone, dan juga simple desktop. RWD automatically adjust different screens and resolutions. Ada dua skenario kalau kalian perhatikan di slide ini, test skenario atau bisa dikatakan kayak zaman dulu dan current skenario yang sekarang digunakan oleh orang-orang. Kalau zaman dulu biasanya sudah diketahui dulu fix layoutnya seperti apa. Sedangkan untuk yang sekarang flexible layout dalam artian kita bisa membuat sebuah mobile phone yang tidak ditentukan untuk ukuran yang mana seperti itu. Bisa menyesuaikan nanti aplikasi yang kita bangun tersebut dengan layar bermacam-macam dari perangkat mobile. Lalu dimensi known before designing seperti yang dibahas tadi, kita mengetahui dulu dimensi layarnya berapa untuk part skenario, sedangkan untuk current skenario infinite screen size and resolution. Ada tiga buah building blocks yang digunakan oleh RWD ini untuk mendesain sebuah website, yaitu fluid grids, media queries, flexible image. Ini akan dibahas di slide berikutnya. Dengan menggabungkan ketiga building blocks ini, sebuah responsive web design yang powerful bisa dibuat dan bisa ditampilkan di berbagai macam perangkat. Pertama kita bahas tentang fluid grids. Fluid grids replaces any fixed stack element on the page with or makes dimension relative to the parent element to form grid layout. Ini kurang lebih seperti yang tadi juga saya sempat singgung di video yang pertama tadi, bahwa yang untuk membuat ukuran layar atau ukuran sebuah konten, membuat ukuran elemen-elemen yang kita gunakan seperti button, seperti text field atau image atau yang lainnya di dalam sebuah aplikasi, biasanya kita menggunakan angka fix seperti 120 pixel yang tadi saya bahas, bla 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 dan sebagainya. Nah, sekarang untuk ukuran elemen-elemen tersebut kita ganti dengan menggunakan persentase. The grid layout is flexible in nature, otomatis membuat lebih fleksibel, dan the web page will swing or expand as per the screen size on the device which is accessed. Jadi dia akan otomatis mengecil atau membesar mengikuti dengan ukuran layar di mana si aplikasi tersebut diakses. Baik itu di tablet berarti dia akan membesar. Kalau seandainya kita bikin dalam versi awalnya itu adalah menggunakan mobile phone biasa, atau dari tablet dia berubah ke mobile biasa, itu akan mengecil seperti itu. Kenapa? Karena ukurannya kita persentase. Jadi logikanya misalnya ketika saya mengambil untuk ukuran tinggi 20% dari parent, otomatis ketika parentnya 50, dia akan ngambil 20% dari 50. Lalu ketika parentnya 100, dia akan ngambil 20% dari 100. Itu pasti akan beda walaupun sama-sama 20%. Berikutnya flexible image. Flexible image converts image whose size is given in percent instead of pixel. Juga kurang lebih sama, kita bermainnya persentase. Jadi untuk foto juga menggunakan ukuran persentase agar menyesuaikan dengan layar dari si perangkat yang mengaksesnya tersebut. Flexible image get adjusted according to the parent container yang tadi match parent. Jadi ketika kalian pakai container biasanya seperti misalnya di aplikasi Android, kita pakai match parent kayak gitu. Lalu the image do not get cropped when a web page in which images are embedded is a view on a small device. Jadi fotonya jangan sampai kepotong. Akibatnya dengan flexible image ini ya, fotonya tidak dipotong. Misalnya untuk foto ketika di website kelihatan full ada 3 orang misalnya. Jangan tiba-tiba ketika dibuat atau dibuka melalui mobile jadi 2 orang seperti itu. Jadi foto tidak dipotong tapi disesuaikan. Terakhir media queries. Media queries are styling capabilities yang dikenalkan dengan CSS3 yang mengizinkan kita sebagai desainer untuk mengspesifikasikan media-media yang berbeda seperti layar dan atribut-atributnya. Jadi lebih kepada gaya
gaya-gayaannya atau stylingnya lah, kurang lebih seperti itu. Internet can set various styles, rules, or both media and its attribute. Berikutnya, a media query overrides the default styling and applies the specified style for a screen. Jadi dia melakukan override untuk media queries ini menggunakan default styling yang ada, lalu menerapkannya ke layar dengan yang bentuk tertentu. Ini seperti gambar di atas, ketika kita menggunakan media query, kita membuat sebuah konten yang memiliki header dan footer, dia bisa menentukan untuk tidak memiliki 3 kolom, melainkan memiliki satu kolom saja, namun ada 3 baris. Header dari header dan footer ya. Next, arsitektur dari sebuah RWD memiliki 3 layer utama. Yang pertama adalah content layer, yang kedua presentation layer, dan yang terakhir client-side scripting layer. Jadi ini kalian harus hafalkan menurut saya ya, karena ini mungkin akan keluar di ujian juga. Untuk content layer itu lebih kepada HTML atau Hypertext Markup Language ya. Dan untuk presentation layer kita ke gaya-gayaannya atau stylingnya CSS, dan client-side scripting layer lebih kepada JavaScript atau jQuery-nya untuk responsifnya. A content layer consists of the rich semantic HTML language that helps to specify the way to display text and graphics on a web page. Jadi kalau content layer, kita berbicara tentang menspesifikasikan tampilan yang mau kita munculkan di sebuah halaman web, baik itu menampilkan teks atau grafik-grafik yang ada. Untuk HTML5 provides semantic text to define the structure of a website. Contohnya yang sudah kalian kenal juga sebelumnya, ada nav, ada footer, artikel, aside, mungkin ada beberapa yang asing juga. Dan kalian juga bisa menggunakan tag-tag yang dikenali di HTML5 lainnya. Sedangkan presentation layer consists dari CSS3 yang digunakan dengan HTML5 untuk menambah rasa tampilan atau membuat user experience kita lebih meningkat. Jadi sebuah tampilan website akan terlihat mono atau kaku ketika kita tidak bermain. Bisa saja kita tidak bermain CSS yang benar-benar CSS, kita hanya memanfaatkan style. Misalnya kayak kita menggunakan internal style sheet atau semacamnya, akan ada keterbatasan. Nah, ketika kita menggunakan CSS3, kita bisa menambahkan feel atau sense dari tampilan aplikasi yang kita bangun, seperti color, background, text effects, dan macam-macam. Seperti gambar yang berikut ini. Ada 2 website yang basically adalah website yang sama, hanya saja sebelah kiri tidak menggunakan CSS, yang sebelah kanan menggunakan CSS. Ya walaupun menurut saya ini tetap norak di warnanya, tapi setidaknya ini lebih setidaknya lebih menarik lah daripada yang ini, karena yang sebelah kanan menggunakan CSS. Oke, client-side scripting layer, data layer atau layer ketiga merupakan layer yang berisikan JavaScript dan juga query. JavaScript atau jQuery mengizinkan kita sebagai desainer untuk membuat interactivity atau interaksi dari sebuah web kita juga bisa lebih baik atau lebih responsif. jQuery mengeliminate the need for writing large lines of JavaScript code, dan desainer dapat dengan mudah menampilkan atau melakukan hal-hal seperti memberikan animasi, seperti animasi video dan lain-lain semacamnya, menambahkan various event seperti klik atau ketika mau dipindahkan, ketika kursor dijalankan atau semacamnya. Ini pertanyaan. Berikutnya kita masuk ke development environment atau koleksi-koleksi alat-alat yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah website atau sebuah aplikasi lah secara umumnya. Untuk tools development environment seperti ada IDE namanya, ada web browser, mobile simulator, ada web server. Saya yakin kalian juga udah pada tahu ini semua apa. Kalau IDE biasanya bisa membuat kita lebih gampang untuk ngoding, untuk membuat sebuah program untuk sebuah aplikasi, seperti membuat codingannya, melakukan edit, melakukan tes, ya seperti NetBeans, Android Studio, dan lain sebagainya. Web browser biasanya kalian perlukan untuk menjalankan aplikasi yang sudah jadi kalau aplikasi kalian merupakan aplikasi web based. Lalu mobile simulator seperti yang kalian gunakan ketika kalian buat aplikasi Android, kalian pakai mobile simulator.
saya lupa namanya apa, salah satu third party yang lumayan menarik. Jadi biasanya sekarang untuk Android Studio sudah support sendiri, kalian hanya perlu install. Lalu web server enables you to host and publish web application. Jadi kita bisa menghosting aplikasi kita nantinya di web server. IDE seperti Dreamweaver, FrontPage, mungkin kalian apakah sudah ada yang pernah pakai Dreamweaver? Soalnya dulu pada zaman saya pertama-tama pakai IDE saya pakai Dreamweaver lumayan menyenangkan karena nggak tahu mungkin karena bikin website lebih enak dengan Dreamweaver, seperti di coding sebelah kanannya bisa langsung muncul bentuk tampilan dari website yang sedang dibangun tersebut. Lalu ada NetBeans, FrontPage, Eclipse, Android pertama dulu ketika saya main pertama Android 2011 itu pakai Eclipse. Terus Twitter Bootstrap, Visual Studio yang sekarang masih populer lah ya. Mobitas sebelum tahu ini, CodePen, Edge Inspect, Facilitate Web Development for Website in various ways. Jadi ini merupakan IDE yang bisa kalian gunakan untuk membuat website. Mungkin kalian bertanya, Pak, biasanya kita pakai Java ya. Kalian hanya makainya untuk Java, tapi sebenarnya bisa untuk website. Seperti ketika waktu saya ngajar JSP dan JSF kan pakai NetBeans juga sebenarnya. Jadi ini merupakan IDE yang bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah website. Dan yang terakhir saya gunakan yang saya juga recommended buat kalian, bisa mungkin kalian pakai Maven ya. Ada Maven sendiri, itu bisa sendiri, silahkan. Kan emang agak gede ukurannya. Lalu beberapa IDE sendiri gunanya apa? Untuk memfacilitate the development of applications, compile, debug, test, bla 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 bla, provide mobile development plugin, enable screen rendering, retina display, and capability on mobile devices. Jadi kurang lebih IDE itu untuk membantu kita membuat sebuah aplikasi baik itu website maupun mobile agar aplikasinya benar-benar responsif. Nah, ini ada sebuah IDE namanya Webmetrics, merupakan Microsoft new free website development tool to create, edit, and publish website. It enables you, ini bukan baru sih, cuma memang saya asing saja. It enables you to develop websites using HTML5, CSS, HTML, PHP, and XML. Ini silahkan dibaca sendiri. Berikutnya Twitter Bootstrap. Nah, ini juga salah satu front-end framework ya, yang dulu sempat kalau dikatakan booming mungkin hanya antar anak-anak programmer saja. Dulu pada tahun 2000, saya lupa, 2015 kalau tidak salah, pertama kali saya pakai Twitter Bootstrap ini lumayan agak susah. Waktu itu saya mengoprek-opreknya mungkin karena masih baru. Jadi lumayan menarik karena memang frameworknya itu kayak template dari si Twitternya, tapi kita tinggal mengotak dan menggantinya agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang kita bangun. Ini beberapa fitur-fitur yang disediakan oleh si Twitter Bootstrap tersebut. Kenapa banyak waktu itu orang memakainya? Karena orang membuat sebuah aplikasi pengennya otomatis ada konsistensi, terus bisa di custom, terus codingnya juga built-in, terus bisa di-update juga. Kurang lebih kemarin itu juga cukup populer lah. Tapi karena saya nggak tahu apa ada framework lain selain Twitter Bootstrap atau mungkin dia ada fitur baru. Silakan dicek di internet. A web browser is a software application used for retrieving, presenting, and converting information resource on the World Wide Web. Nah, ini kurang lebih kalian bisa paham sendirilah. Mobile simulator seperti yang kita gunakan biasanya di Android atau pembuatan aplikasi mobile, kita butuh mobile simulator karena nggak mungkin kita beli handphonenya langsung. Misalnya ada klien minta buat iPhone, sedangkan saya tidak punya iPhone misalnya, ya kita tidak perlu beli iPhone juga, aku pakai mobile simulator itu kurang lebih. Dan udah itu saja. Itu akhir sesi dari slide kedua. Untuk slide kedua ini tidak ada tugas. Cukup itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.